Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang konsep reaksi reduksi, oksidasi, dan tata nama senyawa. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ya, jadi redoks itu adalah singkatan dari reduksi oksidasi. Fenomena-fenomena yang melibatkan reaksi kimia itu yang pertama ada proses fotosintesis pada tumbuhan, kemudian ada pengkaratan besi, kemudian ada pengkaratan kertas dan logam, dan proses respirasi yang terjadi pada tubuh. Ya, untuk bagaimana reaksinya kalian bisa melihat sendiri. Untuk fotosintesis itu ada karbon dioksida bereaksi dengan H2O menghasilkan C6H12O6 dan oksigen atau O2. Kemudian ada pengkaratan besi di mana ferum atau besi yang dia sifatnya solid itu bereaksi dengan oksigen yang berupa gas menghasilkan Fe2O3. Selanjutnya ada pembakaran kertas dan logam, di mana di sini adalah senyawa hidrokarbon, CXHY, ditambahkan dengan oksigen, maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. Selanjutnya untuk proses respirasi yang terjadi pada tubuh, yaitu C6H12O6 bereaksi dengan O2 akan menghasilkan H2O dan CO2, kemudian ditambahkan dengan energi. Nah, selanjutnya pada reaksi redoks itu nanti yang dipelajari ada 3, yaitu reaksi terhadap oksigen, serah terima elektron, kemudian perubahan bilangan oksidasi. Untuk reaksi terhadap oksigen, oksidasi itu dia berarti mengikat oksigen, sedangkan reduksi itu berarti melepas oksigen. Sedangkan pada konsep serah terima elektron, oksidasi melepas elektron dan reduksi itu adalah menerima elektron. Kemudian pada konsep bilangan oksidasi, oksidasi itu berarti peningkatan bilangan oksidasi dan reduksi berarti penurunan bilangan oksidasi. Selanjutnya untuk konsep reaksi redoks yang melibatkan oksigen, itu pada reaksi reduksi berarti reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Contohnya reaksi penguraian oksida raksa, yaitu HgO mengurai menjadi Hg dan O2. Selanjutnya reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat, contohnya pada pembentukan tembaga oksida, yaitu tembaga bereaksi dengan O2 menghasilkan CuO. Ya. Selanjutnya, reaksi redoks yang melibatkan konsep elektron ini, ada reaksi penangkapan elektron yang disebut dengan reduksi, di mana contohnya itu adalah Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu, dan reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron. Contohnya zinc ya menjadi Zn2 positif ditambah dengan 2 elektron. Konsep reaksi redoks yang selanjutnya itu melibatkan bilangan oksidasi, di mana reaksi reduksi merupakan reaksi yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi merupakan reaksi yang disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi. Pada penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi ada beberapa aturan, yaitu unsur bebas itu bilangan oksidasinya sama dengan 0. Sedangkan logam yang berikatan dengan unsur lain itu biloxnya positif, kemudian ion tunggal atau ion monoatomik, biloxnya itu sama dengan muatannya. Jumlah bilox unsur dalam senyawa atau bilox itu sama dengan 0. Kemudian jumlah bilox ion poliatomik, ya berarti lebih dari satu atom, itu sama dengan muatannya. Bilox hidrogen, ketika dia berikatan dengan logam, maka biloxnya sama dengan negatif 1, sedangkan ketika berikatan dengan non-logam, maka biloxnya adalah plus 1. Bilox oksigen sama dengan negatif 2, kecuali pada senyawa peroksida dan superoksida. Kemudian yang ke-8, aturannya adalah unsur halogen biloxnya sama dengan negatif 1 sampai plus 7. Nah, coba kalian tentukan untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Silahkan nanti kalian bisa fotokan hasilnya ya. Kemudian bisa dikirimkan secara mandiri ke saya, nanti saya cek. Nah, selanjutnya ada tata nama senyawa biner. Ya, di sini yang pertama itu ada
logam dan non-logam, di mana non-logam dan logam ini yang pertama, penamaan senyawa biner mengikuti urutan berikut, yaitu BiSi, As, CpNHS, IBr, ClO, sama T. Kemudian tuliskan nama unsur logam tanpa memodifikasi apapun, kemudian diikuti nama unsur non-logam dengan berakhiran ida. Contohnya, NaCl itu namanya adalah natrium klorida. Ya. Senyawa natrium, atom natrium dengan klor ditambah akhiran ida. Kemudian C, unsur-unsur logam dengan bilangan oksidasi lebih dari satu jenis, maka bilangan oksidasinya ditulis dengan angka Romawi. Contohnya CrO, yaitu dinamakan kromium 2 oksida. Tata nama senyawa biner selanjutnya terjadi pada non-logam dan non-logam. Yang pertama, satu jenis senyawa. Cara penulisan rumus dan senyawanya yaitu dengan menuliskan terlebih dahulu unsur dengan bilangan oksidasi positif, baru kemudian diikuti dengan unsur dengan bilangan oksidasi negatif ditambahkan ida. Contohnya HCl, berarti hidrogen klorida. Kenapa? Karena yang H ini dia biloxnya positif, sedangkan Cl itu biloxnya negatif. Kemudian ada H2S, yaitu hidrogen sulfida. Untuk lebih dari satu jenis senyawa, cara penulisan rumus dan senyawanya yaitu dengan menuliskan terlebih dahulu unsur dengan bilangan oksidasi positif, diikuti unsur dengan awalan mono, ditri, tetra, penta, heksa, dan seterusnya, kemudian ditambahkan dengan akhiran ida. Contohnya karbon dioksida, CO2, nitrogen dioksida, NO2, dan dinitrogen trioksida itu N2O3. Untuk tata nama senyawa ion ada beberapa hal yang perlu kalian hafalkan ya, pahami, yaitu ada ion positif dan ion negatif. Untuk yang tabel sebelah kiri adalah ion positif, sedangkan tabel yang sebelah kanan itu adalah ion negatif. Nah, contohnya Na plus ditambah Cl minus itu adalah NaCl, dibacanya natrium klorida ya, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, pada slide sebelumnya. Kemudian 2Na plus ditambah dengan SO4 2 negatif berarti Na2SO4 atau natrium sulfat. Ya, kemudian ada Fe2 plus ditambah 2Cl minus itu FeCl2 itu besi 2 klorida, dan 3K minus ditambah ASO4 3 negatif 3K plus ya harusnya. Kemudian jadi K3SO4 atau kalium arsenat. Nah, untuk latihan silakan kalian buat 5 nama senyawa yang bisa terbentuk dari kation dan anion atau ion positif, ion dengan senyawa positif dan negatif. Nah, ini adalah tabel periodik yang mungkin akan membantu dalam proses penamaan yang akan kalian lakukan latihannya. Ya, silahkan kalian boleh screenshot atau kalian boleh punya sendiri di rumah ya, bisa dibeli untuk tabel periodiknya. Itu biasanya terjual di toko-toko buku atau ATK ya, boleh nanti kalian cari sendiri. Nah, ini untuk latihan tata nama senyawanya, silakan dituliskan kemudian dibuat rumus kimia dari senyawa dan namanya. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran tentang tata nama senyawa dan reaksi oksidasi, reduksi oksidasi. Oke.